Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita supaya cepat membaca Al-Quran, baik itu yang masih dasar ya, dan kita sudah masuk di juz ammah. Adik-adik semua yang saya banggakan, dalam membaca Al-Quran kita harus punya teknik bagaimana supaya atau agar kita lebih cepat memahami dalam membaca Al-Quran. Nah, intinya ada beberapa hal setidaknya kita memahami beberapa langkah yang bisa kita pahami. Adik-adik semua bisa dilihat ke sini, bisa dilihat. Nah, yang pertama itu yang perlu kita paham, bagaimana kita memahami bentuk huruf hijaiyah tunggal. Ya. Huruf hijaiyah tunggal. Dari alif sampai ya. Itu harus kita paham. Karena apa? Kadang masih ada yang belum tahu huruf-huruf hijaiyah, apalagi bentuknya. Kadang ada yang baru belajar, dia hanya memahami atau mengenal huruf hijaiyah sesuai dengan urutannya dari alif sampai ya. Sementara kalau kita suruh dia membaca, maka kadang dia tidak tahu bagaimana bentuknya. Nah, inilah yang perlu kita pahami ya. Huruf hijaiyah tunggal atau bentuk huruf hijaiyah tunggal dari alif sampai ya. Nih, kalau kita iqra satu, maka kita harus pelajari dari alif sampai ya. Mana alif, mana ya, mana ba, mana ta sampai ya. Ini nih penting sekali untuk kita ya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah kita harus memahami bentuk huruf hijaiyah bersambung dari alif sampai ya. Ini juga kadang menjadi kendala buat adik-adik. Jadi untuk hari ini kita bikin video supaya bisa disampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Nanti akan dibagikan supaya bisa belajar bersama. Ya. Huruf hijaiyah bersambung dari alif sampai ya. Kadang kita tidak tahu, utamanya ada perubahan huruf, bentuk huruf. Misalnya jim, ha, kho. Ini kadang kita tidak tahu. Itu akan berubah. Apalagi biasa itu huruf yang berubah. Selain dari huruf jim, ha, dan kho. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kita harus memahami harokat atau tanda baca. Kita harus tahu kalau dia baris atas maka bunyinya fathah atau alif, a bunyi a. Tanda baca fathah bunyi a. Kalau dia baris bawah atau garis di bawah maka itu tanda baca kasrah, dibaca i. Ya, tolong teman-teman adik-adik semua diperhatikan, jangan dulu cari kreasi yang lain. Aktivitas yang lain ditinggalkan dulu, perhatikan kemari. Perhatikan kemari. Aktivitas yang lain ditinggalkan dulu. Ini nih. Ini Aldi kadang biasa masih salah-salah.
Aldi biasa masih salah-salah. Jadi harus kita pahami bagaimana kita mengenal harokat atau tanda baca. Bagaimana dia fathah bunyinya apa? Fathah bunyi A, kasrah bunyi I. Terus apalagi? Sukun bunyi mati. Tasdid bunyi double. Doma bunyi U. Itu yang harus kita paham. Bagaimana bentuknya dia fathah? Dia baris satu di atas. Bagaimana kalau dia kasrah? Baris satu di bawah. Terus bagaimana kalau dia doma? Maka bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian tasdid, dia bunyi double. Kemudian sukun bunyi mati. Nah, kesemua ini harus kita paham, utamanya pemula. Misalnya dia di atas hurufnya alif. Nah, misalnya alif. Baris satu di atas itu dibaca A. Kalau dia baris satu di bawah dibaca I. Kalau dia baris doma dibaca U. Kalau dia baris mati maka dia bunyi mati. Contoh, ada alif pertama, kemudian alif kedua sukun dibaca A. Tidak AA. Tidak dibaca AA tetapi dia dibaca A. Nah, seperti itu kalau dia mati. Kemudian tasdid. Tasdid dia bunyi double. Misalnya di sini ada alif, kemudian ba di depan pakai tasdid. Apakah ini dibaca aba? Aba? Tidak, karena dia punya tasdid. Sehingga ini dibaca abba. Dibaca abba. Jadi seperti itu. Ini yang lihat ke atas. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti saya akan tanya satu persatu. Nanti saya akan tanya satu persatu. Jadi harus kita tahu bagaimana sebenarnya Anda baca. Ya. Nah, selain daripada ini, ada yang namanya tanwin, tanda tanwin, baris dua di atas, misalnya di sini. Nah, ini bunyinya an. Kalau baris dua di bawah, bunyinya in. Kalau dia doma terus ada tertutup, sukun terbalik, maka ini dibaca un. Sehingga kalau dia misalnya baris dua di atas maka dibaca an. Kalau dia baris dua di bawah dibaca in. Kalau doma terus ada penutupnya maka un. Sehingga dibaca an, in, un. Begitu juga dengan huruf yang lainnya. Kalau dia huruf ba maka dibaca ban. Kalau barisnya di bawah bin. Kalau dia domatain maka dibaca bun. Nah, itu. Fatatain, kasratain, domatain. Fatatain bunyi an. Kasratain bunyi in. Domatain bunyi Itu sudah kita mau sampai di langkah yang ke 3. Sampai di tanda-tanda baca. Ini kadang kita dapatkan ini sudah pada ikra 3 atau ikra 4. Kalau kita sudah pahami sampai urutan ketiga maka kita bisa jadi sudah ikra 4. Kalau dia belum paham tentang fathatain, kasratain, domatain maka dia belum pantas naik di ikra 4. Ya. Nah, itu. Tapi kalau dia cepat paham maka bisa jadi dia langsung ke ikra 4. Oke. Kemudian yang keempat adalah memahami mat tanda baca panjang. Memahami mat atau tanda baca panjang. Banyak
tanda-tanda mat. Biasa kita pelajari ada yang namanya mat asli. Mat asli dulu, diawali dengan mat asli. Mat asli itu misalnya mat yang berbentuk huruf, mat yang disertai harokatnya. Terbagi dua, mat yang berbentuk huruf dengan mat yang disertai dengan harokatnya. Ada yang namanya mat alif, ada yang namanya mat waw, ada yang namanya mat ya. Ada yang namanya fathah tegak lurus, ada yang namanya kasrah tegak lurus, ada yang namanya dhamma terbalik. Semua ini fungsinya memanjangkan huruf. Misalnya ada huruf ba, di depannya ada tanda mat. Mat alif, misalnya maka ini dibaca panjang 2 harokat. Ba. Atau ada di depannya ba, kemudian waw mati, dibaca bau. Bau. Atau dia ada ba, kemudian ya mati, bayi. Nah itu, ini fungsi mat. Kemudian masih banyak mat-mat yang lain. Nanti kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Yang terpenting ini harus kita ketahui langkah-langkah yang harus kita ikuti. Yang terakhir adalah memahami hukum-hukum bacaan, hukum-hukum tajwid, mulai dari nun sukun dan tanwin, mulai dari idgham mim, terus mat-mat tambahannya ini selain ini banyak. Mat wajib mutasil, mat jaiz mufasil. Kita juga pelajari alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Pelajari juga masalah qalqalah dan masih banyak mat-mat bacaan atau hukum-hukum bacaan dalam hukum tajwid yang perlu kita pelajari. Oke, inilah langkah, setidaknya 5 langkah ini yang kita pakai dalam mempelajari pada saat kita mempelajari membaca Al-Quran. Oke, kita ulangi. Langkah yang pertama adalah memahami bentuk huruf hijaiyah tunggal dari alif sampai ya. Yang kedua, memahami bentuk huruf hijaiyah bersambung dari alif sampai ya. Yang ketiga, memahami harokat atau tanda baca. nah, yang keempat, Memahami mat atau tanda baca. yang kelima. Memahami hukum baca. Jadi seperti itu untuk pelajaran awal, mempelajari bagaimana supaya kita cepat membaca Al-Quran. Oke, jadi insyaallah kita akan pelajari pelajaran berikutnya dalam pembelajaran selanjutnya. Oke. Oke, kita ulangi. Yang pertama adalah memahami bentuk huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Yang kedua adalah memahami bentuk huruf hijaiyah bersambung. Nanti kita akan pelajari pada pelajaran berikutnya. Selanjutnya yang ketiga, memahami harokat atau tanda baca. Ini juga sangat penting. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kadang ya, coba diperhatikan baik-baik tanda baca, kemudian kita akan lanjut ke mat. Ya, jadi diperhatikan baik-baik. Kita
pelajari sedikit kaitannya dengan tanda baca, kemudian lanjut ke mat. Tanda fathah baris 1 di atas bunyi A. Kalau dia huruf alif maka dibaca A. Kemudian tanda kasrah baris 1 di bawah. Kalau dia alif maka dibaca I. Terus hurufnya alif mempunyai dhamma maka dibaca U. Sehingga ini kalau disambung dibaca A, I, U. Oke. Yang kedua adalah perhatikan baris sukun atau mati